Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Masyaikh fi al-madhkur fi kitab al-Fatihah. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Ini akan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani fi mizahihim. Itu ya. Dening bab nomor 2 fi mizahihim paneka dalam kejekna para masyayikh. Jadi kiai-kiai dulu ketika nyantri ya guyon, ya serius, tapi tidak banyak, porsinya sekedar agar tidak stres, tidak sepaneng. Ya kejekna 20%, yang serius 80 gitu loh. Jangan dibalik, benar montung bahasa kejek melolo. Serius pelak 10%. Nah itu. Karena perlu, guyon itu perlu. Karena dari guyon itu bisa diukur tingkat kepintaran dan kecerdasan seseorang. Kalau guyonnya orang itu kelihatan, ini guyonnya orang cerdas, ini guyonnya pabijaan, ini guyonnya anak jalanan, ini guyonnya beda. Jadi dari guyon aja itu menambah kecerdasan. Bahasa kita adalah jok. Gus Dur itu kan banyak joknya, guyon. Tapi guyon yang cerdas gitu loh. Ini agak semurahan. Qala dawal Mawardi basir Imam Mawardi. Imam Mawardi itu pernah dawuh begini. Al-aqilu dening orang sing cerdas, ya ta'akha maneka mempersaudara. Nganggep taretan atau nyari taretan. Basir akil bimizahihi kelaban kejekna al-akil. Ahada halaini dak salah situng dua tingkah. La salisata dak nomor telok paneka sing bodho Allahumma kandi hala ini. Orang yang cerdas itu gampang mencari teman. Artinya orang yang cerdas itu dengan guyonnya itu bisa mendapat teman yang banyak. Itu ada dua hal. Ahaduhuma dening salah situnga hala ini. Ahaduma dening salah situnga hala ini inasul musahibina. Inasul musahibina paneka menentramkan pan orang se akanca. Watawattutu ben kasih sayang. Ilal mukhalitin ada orang-orang se bergaul. Cara mengakrabi teman itu kan dengan cara guyon, gejek gitu loh. Mari gejek-gejek, tak serius tempeleng. Ya sesekali. Selai segoni. Tapi tempeleng tapi agak gejek. Ingat saya, kadang tempeleng benar, agak gejek sungguhnya. Iya ngetes ilmumu, benar kan cana sakte, wah tes perlu. Qala hakimun basirah kama qala kadhiya dawuh
Hakimun Basrah Imam Hakim li benihi de putrana Hakim. Ya bunayya, wahai anakku, iktasid sedengan sampian fi mizahika dalam kejebana. Guyon ya guyon tapi sedang-sedang saja. Fa inal ifrata karena seungkuna berlebihan fi dalam mizah yudhibu baneka maelang pun apa ifrat albaha ada kewibawaan. Mono kejuk melolo, orang itu biasanya tidak punya kehormatan, kemuliaan, kewibawaan. Tak ada artena. Itu enggak itu. Benar. Sampai itu pelawak itu saya terkenal syukur. Itu kan menipanggung ben anak-anak. Langsung tak ada argana. Bokol, jundu itu. Ya karena terlalu. Boleh guyon jangan terlalu. Karena terlalu akan menghilangkan kewibawaan, harga diri. Wayu syari'u, iya betul. Wayu syari'u ben mabengal pun apa mizah al-ifrat as-sufaha, ada orang-orang bodoh. Itu bisa membuat orang yang bodoh berani dengan kita, karena kita keterlaluan kalau guyon. Ya sedang-sedang guyon, waktunya guyon serius. Wa taksira ben sembrono. Apa? Sorombanan. Fihi dalam mizah. Naksun baneka kekurangan. Bil mu'anisina kelaban orang-orang tentram. Wa tawahhusun ben menggelisahkan. Apa menggelisahkan? Membuat galau, membuat halu. Wa tawahhusun bisa menggelisahkan pun bil mukhatabina laban orang-orang ajak bicara. Mukhatabin bahasa sekarang audien, lawan bicara. Tawahhusun itu gelisah itu galau. Kalau sembarangan guyonnya, tidak terukur, bisa membuat cacat dirimu sendiri, dianggap orang yang kurang. Nomor 2, bisa membuat orang lain yang diajak bicara itu gelisah, marah, halu atau galau itu. Makanya harus sedang. Wasani definisi nomor 2, cara kedua apa? Ayang via paneka hilang minal mizahi dari guyon keje maupun apa ya, sikap suasana toro ase datang pun apa ma alaihi atas orang wahadasa ben muncul pun apa ma bihim gelaban mukhatabin min hamin nyatana susah. Wa qala benadahu basira Imam Ghazali fil ihya'i dalam ihya. Wa fil khairi banikai dalam kebagusan. Wa fil khabari apa khairi? Wa fil khabari dalam hadis bada hadis inna min khiyari umati saungkuna baneka termasuk bagus-bagus umatku kauman bada kaum yadhakuna si agaja atau agelek pasira kaum jahran kelaban ranying kelaban jelas. Kenapa kok seperti itu? Mun agaja agelek itu keras yang Gus Waha itu. Itu. Kenapa? Min saati rahmatillahi, dari jembarah kabelesana Allah. Karena Allah itu maha belas gitu, tidak usah susah-susah. Makanya ada kiai kalau ketawa itu terbahak-bahak itu, ngakak-ngakak itu. Bukan tanpa tujuan. Karena beliau mensyukuri bahwa rahmatnya Allah ini luar biasa. Itu madhab yang guyon atau ketawanya terbahak-bahak. Waya bekuna benangis pasira kaum siron kelaban lereh
Kalau nangis dia pelan, nangis. Kenapa kok demikian? Min khaufi adabihi, dari takok siksana Allah. Ya guyon, ya ketawa, ya nangis gitu loh. Jok nangis terus. Mau nangis terus engak dunia ini tak ada rahmat Allah. Engak dunia ini pada isinya perak siksana Allah, bukan. Ketawa silakan berbahak bahwa Allah maha rahmat, maha luas rahmatnya. Tapi juga nangis pelan-pelan. Karena Allah punya hak untuk menyiksa. Ada siksanya Allah. Jadi seimbang. Fahaulail masyayikhu dening kadisa pan-pan masyayikh, guru-guru kita yang zahuna paneka keje pasir masyayikh liyakuna subaja bada awamun nasibun apa orang awam manusia masruron paneka perak seneng. Orang awam santri ketika saya jadi santri itu kalau melihat kiai saya ketemu ada tamu sama-sama kiainya terus guyon agak ketawa, itu santri norok seneng meskipun kirimannya telat tapi pun seneng, meskipun kita bayar SPP pun seneng itu melihat guru guyon itu. Ya begitu, itu ada mati agar dilihat orang itu luar biasa, jembar rahmat Allah, jembar dilihat orang lain itu menyenangkan gitu. Ida nadharu bila ngabes pasera awamun nas ilaihim da haulail masyayikh li anna dawaman nadhari karena seongkuna lanceng ngabes ilal mahzuni da orang sesusah yuhzinu baneka masusah pon apa nadhar. Kalau kamu yang kamu lihat itu orang yang sedih terus, ya jadi sedih. Maka japolong ben orang si kirimana telat, malah tak ikut sedih. Apolong ben orang si agak jauh melolo. Orang si kirimana lako, ndak pernah telat. Saya tak diakal, tak di pikiran, tak pernah mikir agak jauh melolo, malah seneng. Wadawamanadori ben lancengah ngabes ilal masruri da orang sebunga yusiru paneka mabunga ponapan nador. Melihat orang gembira, melihat kiai kita gembira kita. Tak tahu padahal belum makan 2 hari. Mun ngabes kiai na perak. Tiba-tiba langsung kenyang. Besok langsung di puskesmas itu. Tidak apa-apa, diinfus, seger boleh. Fala Buddha maka mesti lil muslimi kan di orang Islam kita bagaimana ayudhiro dari kodu menampakkan basara muslim sururahu perake atau bahagiana atau gembiranya muslim. Kalau kamu tidak kurang gembira, ya temui Pak Surur, biar gembira. Karena surur itu penting. Apalagi miftahur surur, kunci gembira. Kalau kamu kiriman telar, kuncinya gembira itu ada di Pak Surur. Nah miftahus surur. Nah miftah yang lain, kunci yang lain itu ada di ari gitu. Li'anna syaitana, ini alasannya. Karena sesungguhnya setan yafrahu baneka perak pasera setan farohan kelaban perak ongku saditan sebanget ida wajada bila nemu pasera setan al muslimah ada orang Islam dak bindara ben bindari hasinan dak susah, orang susah. Setan itu senang kalau kamu melihat kamu susah, maka jangan susah. Jangan gembira, datang ke sekolah gembira, pulang sekolah kok mesem terus lah, mesem terus. Malah tak ikan cair setan. Biar setan susah, kamu harus
senang. Kalau kamu sedih, setan senang, bahagia, begitu. Maka bagaimana caranya bahagia? Ya senyum, senyum terus. Waktu dunia senyum. Waktu hafalan setoran senyum. Waktu ke sekolah senyum, mulai sekolah senyum. Tembeling guruna kiainya pakun senyum. Ya. Malah setan susah. Nah, ini ceritanya. Bagaimana episode-episode tentang cerita-cerita guru-guru kita, ulama-ulama NU dulu, masyayikh ketika di pondoknya, guyonnya bagaimana? Al-hikayatul ula, dening cerita se pertama. Kana paneka bodo. Asy-Syaikh Kiai Abdul Karim Lirboyo Pasyarah Syekh Abdul Karim Lirboyo. Lahu paneka kandi Syekh Abdul Karim, lahu paneka kandi Syekh Abdul Karim sodikoni dening dua kesadik. Nah, sodikoni kan kesadik kan teman kita. Sodikoni dening dua kanca. Kiai Abdul Karim itu punya teman akrab dua. Siapa? Koribani Semak. Jadi kiai-kiai dulu sama. Ketika mondok pasti punya apa? Mesti atau close friend. Teman akrab. Punya bro, teman bro. Siapa dia? Wahuma dening sodikoni Asy-Syaikh Kiai Abu Bakrin aneka Kiai Haji Abu Bakar wa dening Kiai Haji Abu Bakar alladzi paneka kiai yudawi muse mendawamkan melanggengkan basera alladzi as-sholawati maca sholawat. Ya Abu Bakar sini seneng maca sholawat. Meskipun tak ada tanggapan hadir tetap sholawat. Mun beuna kan mun hadruan melolo sholawatan, mun beda tanggapan. Tak ada tanggapan sedung. Wa Syekhu Kiai Ma'ruf Gedung Lo ben Syekh Kiai Ma'ruf Gedung. Kiai Ma'ruf Gedung Lo itu apa? Kebiasaannya wa huwa dining Kiai Ma'ruf Gedung Lo min ahli syurbi dukhon, paneka termasuk ahli nyeruput rokok. Oh seneng rokok. Kiai Ma'ruf itu ambu situ ngerokok boleh. Pokoknya nyambung terus. Kiai Ma'ruf Gedung Lo. Ma'ruf Gedung Lo ini siapa? Mantunya Kiai Soleh Banjarmelati Kediri. Kiai Abdul Karim sama pendiri Lirboyo ini juga menantunya Kiai Soleh Banjarmelati Kediri. Jadi Pondok Banjarmelati Kediri itu lebih tua daripada Lirboyo. Menantunya, sama-sama menantunya. Gedung Lo itu pare juga. Fadahaba mangkat atau bepergian basirah Yai Abdul Karim yauman ing dalam situng bektu. Huwa dening Yai Abdul Karim, huwa ing Yai Abdul Karim wa sadiqahu ben kanca duwe Yai Abdul Karim. Tujuannya apa? Li ajli ijabati dakwati de arah nyembadani undangan ila walimatul ursi de walimah urus. Karena dapat undangan berangkatlah tiga teman ini sama-sama kiai-kiai masyhur. Fakana maka bodro Asy-Syaikh Kiai Ma'ruf pasera Syekh Kiai Ma'ruf yasrubu paneka nyeruput pasera Kiai Ma'ruf adukhona de rokok. Faidan nalikana syurbu dukhon intaha dukhonun ponapa faidan taha maka bila totok dukhonun ponapa rokok wahidun sesitung ja'ala maka mulai pasera Kiai Ma'ruf yasrobu paneka nyeruput boleh pasera Kiai Ma'ruf dukhonan de rokok akhara lain. Jadi habis satu tak habis langsung nyambung boleh terus itu. Wahakada ban akadia kadisa seterusnya. Fata'ajaba maka heran Asy-Syaikh Abdul Karim Basyara Kiai Abdul Karim
alama atas kelakuan fa'ala sa'alaka huda Kiai Ma'ruf ba'sira Kiai Ma'ruf. Ki Abdul Karim temannya tadi heran, mau tak ambu mulai gitu. Terus nyerobot ambu situ, put boleh. Faqala maka tanya Basir Abdul Karim lahu Kiai Ma'ruf, ya akhi taretan la adri ta oning gaula. Ahwa apa napati ning kadisa mulut alfamu paneka colok awit tanuru apa kompor apa yang mana sehingga tomang mulai gelem rokok melolo arwah colok apa tomang akhirnya karena sama-sama kiainya maka Kiai Ma'ruf menjawab gini faqala maka ada Syekh Kiai Ma'ruf Basir Kiai Ma'ruf mizahan kelaben agejo tapi guyon hada dening gak dinta surbutuhon aroko farikun paneka perkara sing bedakake bainal insani antara manusia wal ghanami benbi benak tahu mun orang aroko rokok itu yang membedakan kema manusia kema embi berarti seta rokok ruah embi mun aroko berarti manusia berarti seta rokok ruah mun rokok berarti manusia. Itu jawaban cerdasnya Kiai Ma'ruf gitu. Bola nambi tak rokok. Li'anal ghanama karena sangguna embi la yashrabu paneka tak nyeruput paneka embi adukhona de sampurna mil. Enggak mungkin. Karena si rokok sampurna mil perak kepala sekolah SMA. Bola larang. Emang rokokan Luxio. Pas opet. Mun Luxio pada Grand Max Toyota gitu. Setelah dijawab begitu sama Kiai Ma'ruf, fadhika maka gelek kaduna Kiai Ma'ruf ben ya Abdul Karim ngakak kabeh. Wa kana ban bada Syekh Kiai Abu Bakar Basir Kiai Abu Bakar mulaziman paneka orang sino tepi ala qiraati sholawati atas maca sholawat. Kiai Abu Bakar pakun maca sholawat tak ngedengaki tak ngupris. Anggel apa pakun maca sholawat. Min ghairi ayyubali dari tanpa memperdulikan Basira Kiai Abu Bakar akhaihi taretan duana ya Abu Bakar. Itu guyonnya para ulama harus cerdas kalau guyon itu. Ini kodoan yang minggu kemarin. Yang hanya mengenal kodoan adaan itu cuman santri. Al hikayatu saniyatu. Jeneng hikayah nomor 2. Ngeluh. La 2 la 3. Wa kana babada Syekh Kiai Abdul Wahhab Gaswallah pasrah Kiai Wahhab Gaswallah. Sadiqan paneka kanca koriban se close. Se semak se raket. Li Syekh Bisri Samsuri de Kiai Bisri Samsuri. Jadi Kiai Wahhab itu punya teman akrab namanya Kiai Bisri. Pengasuh pondok pesantren Denanyar, Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Yang Mbak Wahab ditambah beras Jombang. Paling jaraknya 3 kilo lah, 3 kilo 4 kilo lah. Denanyar tambah beras itu 3 kilo 4 kilo. Wa kana ban bodagi lahuma basra kaduna Mbak Wahab dan Mbak Bisri fi kasirin paneka yang dalam banyak minal ahyani dari pan berempan masa ma'an hali bareng-bareng. Mereka terus berdua. Tapi sering enggak cocok. Terus berdua sering apolong tapi juga sering enggak cocok. Mbak Bisri itu lurus, fikih lurus, Mbak Wahab fikih yang
agak belok, lurus, kadang belok, kadang lurus begitu. Mbah Wahab itu begitu. Walau kana lamun bodo bainahuma paneka ing dalem antara nakaduna Mbah Wahab dan Mbah Bisri ikhtilafun pun apa perbedaan fi kasirin dalam banyak minal masaili dari berbagai masalah al fiqhiyati si bangsa fikih. Meskipun banyak perbedaan. Wasiasiyati ben politik. Dalam hal politik juga banyak perbedaan. Fasaha kare-kare perjalanan mengembara ini rihlah lah. Fazaram Babisri bin Bawahab data yaumin dalam situng ngare ma'asa iki dalam sertana sopir. Beliau kemudian bawa seorang sopir jalan-jalan. Ai khadimi Syekh Abdul Wahab tegas santri nambah Abdul Wahab. Li ziyaratil ulama ida ngunjungi pan ulama min Kediri dari Kediri wa Nganjuk ben Nganjuk. Mbah Wahab itu senang begitu. Mbah Wahab itu senang begitu. Senang keliling kalau lagi santai ke Nganjuk, Kediri, ke teman-temannya yang ada di pondok. Itu sampai ditiru ponakannya. Salah satunya ya kiai saya sendiri dulu tambah pras. Itu senang. Silaturahim teman. Bahkan kebiasaannya salah satunya kalau sarapan itu mesti jauh. Senang ke warung. Pagi-pagi ngajak santri, ngajak supir. Panasi mobilnya. Mana ya? Ke Madiun. Waduh jaraknya jauh. Apa ke Madiun? Perak sarapan. Mari sarapan mulai. Ya begitu. Jadi mun sarapan itu jauh. Kalau saya dulu sering dari Surabaya Sidoarjo itu kalau makan malam sama teman-teman Jombang, padahal perjalanan 2 jam. Habis makan malam sana balik lagi. Santri itu harus ngopinya jauh. Kalau ngopinya dekat, tidak punya pengalaman. Harus jauh. Mainnya harus jauh. Keliling-keliling. Falaman tahat maka bila totok atau depak pun apa sayyarah yarji'u maka bali pasera Mbah Wahab dan Mbah Bisri ben sopir ilan Jombang dan Jombang. Faidan nalikana yarji'u ilan Jombang hum dening setelok langsung telok pi jaiuna paneka pada lapar kabeh. Fada'a kare-kare ngajak hud Mbah Bisri Asy-Syaikh Abdul Wahab asera Mbah Wahab litawana wulil ghidai de sarapan pagi. Tulis sih sarapan pagi gitu saja. Filmat amin dalam warung atau depot. Karena Mbah Wahab itu senang ke warung. Pagi jalan-jalan. Kalau ditambah beras itu tidak semuanya, tapi hampir rata-rata. Pagi itu pada subuh kadang yai saya itu jalan-jalan ke warung. Paling nongkrong sebentar sarapan. Sedekah, anak yatim, janda, fakir, miskin begitu. Terus sampai sekarang. Tidak sama, kalau di sini tidak sama karena kulturnya beda. Terus fa'aba kare-kare nolak pasera Mbah Bisri. Wa qala benadau pasera Mbah Bisri annahu saungguna kelakuan la yaliku paneka tak pantes lana kandi kaula ay ma'asyiral kuyaha wahai kumpulan pan kiai. Kiai itu kalau dijamakkan kuyaha. Anak kula dak kodungakan kaula fi janibit toriki dalam pinggir lorong. Tidak pantas kalau kiai makan di warung pinggir jalan kata Mbah Bisri. Karena Mbah Bisri itu lurus orangnya. Fadhahaba tapi bakun Mbah Wahab bakun. Ambu. Dina mun Mbah Bisri tak ndek, dina tak apa. Fadhahaba mangkat Asy-Syaikh Abdul Wahab asiran Mbah Wahab ma khadimihi dalam sertana santri Mbah Wahab ila dalikal matami dak kadisak barung. Akhirnya Mbah Wahab yang masuk ke warung. Falama faragha maka bila rampung pasera Mbah Wahab bin Khadim
minal akli dari deer, amar maka merintah asyekhu Basir Mbah Wahab khadimahu santrina Mbah Wahab bihamli ta'ami kelaban buntu kelaban ngibengakanan al malfufi se buntu li Syekh Bisri kangge Mbah Bisri bungkus satu. Mbah Wahab merintahkan santrinya begitu, bungkuskan satu kangge Mbah Bisri. Fadhaba maka mangkat kaduana Mbah Wahab ben santre wa dakhala ben masuk kaduana Basir Mbah Wahab ben santre asayarota de kendaraan. Fa'ata maka aparing Basir kaduana huda mat'am huda buntuan atau am al malfuf iya huda Mbah Bisri. Falama sarat maka bila jalan asayaratu pun apa kendaraan Fataha maka buka Basir Mbah Bisri zalikal malfufa de kadisa makanan atau nasek sebuntu wayakulu bendeer Basir Mbah Bisri atau amade makanan fayulahidu maka melirik atau noleh atau leh atau melirik hud Mbah Bisri Asy-Syaikh Abdul Wahab Basir Mbah Wahab wayakulu ben adawu Basir Mbah Wahab lahu Mbah Bisri mizahan kelaban agaja. Nah itu cerita menariknya begini. Ini ilmu ini ilmu. Ketika dikasihkan mobil berangkat. Ketika dikasihkan di mobil berangkat dibuka sama Mbah Bisri bungkusannya kan? Dibuka dimakan. Ketika dimakan dilirik oleh Mbah Wahab. Dilirik terus Mbah Wahab ngomong begini. Hal yaliku apa patut lil kiyahi kangwi kiai ayakula ponapa kudu deer Basir kiai atau amad makanan fi wasati toriki in dalam tengah lorong. Mbah Wahab sambil guyon melihat Mbah Bisri makan itu tanya Kang Dek Mbah Wahab itu kalau manggil Mbah Bisri adik karena dia adik iparnya. Adiknya Mbah Wahab dapat Mbah Bisri. Dek, tak takon. Saya tanya, kira-kira pantas enggak kalau ada kiai makan di tengah jalan? Apa jawabannya Mbah Bisri? Fasakata maka nengeneng Basir Mbah Bisri. Wa mabdo benerusaki Basir Mbah Bisri ala aklihi atas daerah Mbah Bisri. Min ghairi ayyubalik laban tanpa memperdulikan Basir Mbah Bisri mad dawu qala sa'dawu hud ma akhu Basir taretan Mbah Bisri Asy-Syaikh Abdul Wahab Basir Mbah Wahab. Kesimpulannya guyonnya itu begini. Simpulannya dengarkan ini guyon cerdas ini. Mbah Bisri mengkritik Mbah Wahab ndak pantas kiai kok makan di warung pinggir jalan. Dibuat strategi sama Mbah Wahab buntu aki kakanan kiba ke mobil suruh ngakan kakan tanya kemana pantas kira kiai makan tengah lorong dan kiai pinggir lorong ya pantesan kiai pinggir lorong kiai ndak pantas makan tengah lorong berarti sampai ndak pantas makan mobil sambil jalan berarti kan makan tengah lorong begitu. Itu cerdasnya orang-orang dulu kalau guyon itu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi ala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.